Masya Allah, inilah masjid tempat pohon ajaib yang bisa berbicara dan bersujud kepada Nabi Muhammad. Jika kita mengunjungi Madinah, ada satu titik yang jarang tersentuh hiruk-pikuk jamaah, namun menyimpan kisah mukjizat yang luar biasa indah. Namanya Masjid Al-Rayah yang bertengger sunyi di atas bukit Jabal Zubab. Jika kita berdiri di sisi utara Masjid Nabawi dan melangkah sekitar 500 hingga 600 meter menuju arah pemakaman Baqi atau jalan menuju arah Gunung Uhud, kita akan melihat sebuah bukit batu kecil yang menonjol. Itulah Jabal Zubab. Di puncaknya berdiri sebuah masjid mungil dari batu hitam yang tampak kokoh meski dimakan usia. Tempat ini disebut Al-Rayah atau Panji, karena disinilah Rasulullah menancapkan bendera komandonya saat mengawasi penggalian parit pada Perang Khandaq. Namun ada satu kisah yang lebih menyentuh hati daripada strategi perang, yaitu kisah pohon kurma ajaib yang bersujud. Dikisahkan bahwa dahulu di sekitar bukit ini, Nabi Muhammad pernah melewati sebuah pohon kurma. Keajaiban pun terjadi di depan mata para sahabat. Pohon itu secara ajaib merunduk, seolah sedang bersujud dengan penuh takzim, lalu mengeluarkan suara yang terdengar jelas memberikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bayangkan betapa bergetarnya suasana saat itu. Alam semesta seolah mengakui kenabian beliau ketika sebagian manusia masih menutup mata. Masjid Al-Rayah ini dibangun untuk mengabadikan momen-momen sakral di bukit ini, menjadikannya saksi bisu bahwa cinta kepada Rasulullah tidak hanya milik manusia, tapi juga pepohonan dan bebatuan. Saat ini, Masjid Al-Rayah tetap mempertahankan karakternya yang autentik. Pemerintah Arab Saudi terus menjaga kelestarian situs-situs bersejarah ini sebagai bagian dari proyek pelestarian warisan Islam. Meskipun ukurannya kecil, hanya sekitar beberapa belas meter persegi, masjid ini memancarkan aura ketenangan yang berbeda. Dinding batunya yang gelap dan kasar menyimpan suhu yang sejuk. Dari atas Jabal Zubab, kita bisa memandang Masjid Nabawi dengan sudut pandang yang lebih luas, memberikan ruang bagi jiwa untuk merenung di tengah modernitas kota Madinah yang semakin pesat. Mengunjungi tempat ini bukan sekadar berfoto, tapi merasakan kembali getaran mukjizat masa lalu. Di sini, kita diingatkan jika sebatang pohon saja tahu cara menghormati sang Nabi, lantas sejauh mana kita telah mengirimkan rindu dan selawat kepadanya? Ya Allah, semoga kita semua bisa beribadah ke tanah suci dan bisa sholat di masjid ajaib ini. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.